Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah sadakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam buku beliau Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tangga perjalanan orang-orang yang menuju Allah. Nah, kalau kita terjemahkan, itu beliau menyebutkan orang-orang yang serius, ya, sungguh-sungguh ingin menuju Allah, menuju surga Allah. Salah satu tangga yang harus dia tapaki adalah tangga as-sidqu atau kejujuran. Beliau mengatakan dalam muqaddimah pembahasan ini, wa hiya manzilatul qaumil a'zam. Ini adalah manzilah, derajat suatu kaum yang sangat agung. Alladzi minhu tansha'u jami'u manazilis salikin. Yang mana dari manzilah atau dari derajat as-sidq wal jujur ini adalah akan menumbuhkan semua amalan-amalan bagi orang-orang yang ingin menuju Allah. Wat tariqul aqwam. Ini adalah jalan yang lurus. Alladzi man lam yasir alaihi wa huwa minal munqati'in al-halikin. Yang mana kalau orang tidak menempuh perjalanan ini, maksudnya kalau orang tidak berlaku jujur, ya, maka dia akan celaka dan binasa. Wabihi tamayyazu ahlun nifaq min ahlil iman. Dan dengan as-sidqu ini, kejujuran ini, maka akan terpisahlah orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali berfirman tentang kejujuran ini. Di antaranya adalah surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Yang lebih dahsyat lagi ayatnya, Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 69, may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, dan orang-orang mati syahid, wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Perhatikanlah, ternyata Allah menjadikan orang-orang yang jujur ini derajatnya di bawah para anbiya, para nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Di dalam hadis pun Nabi SAW juga banyak bersabda tentang masalah ini. Di antaranya sabda beliau yang sangat masyhur, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur itu akan menunjukkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kalian kepada surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi
ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal jannah. Jauhilah oleh kalian berlaku dusta, karena kedustaan itu akan menunjukkan kalian kepada perbuatan dosa, dan dosa itu akan menunjukkan kalian kepada neraka. Wa innar rajula la yasduqa hatta yaktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya jika seorang laki-laki itu, jika ia selalu bersikap jujur, maka Allah akan mengecaknya. Allah akan mentahbisnya, mengangkatnya sebagai orang-orang yang jujur. Dan kalau seorang laki-laki itu berdusta, maka dia akan dicap Allah sebagai pendusta. Waliyadzubillah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan jujur ini ya, ternyata salah satu hikmahnya, salah satu faedahnya adalah akan membuat hati kita menjadi tenang. Nah, seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, as-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu raitu. Jujur itu adalah ketenangan, dan dusta itu adalah kegelisahan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Jadi kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, maka mari mulailah untuk berlaku jujur, bersikap jujur, berkata jujur dalam hidup kita. Nah. Dan orang jika selalu dalam kegelisahan, ya, maka bisa dipastikan banyak kedustaan-kedustaan yang memang sering dia lakukan kepada manusia. Ya, tentu kita ingin hidup ini bahagia. Nah, salah satu variabel untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah kalau kita mendapatkan ketenangan. Nah, bagaimana kita mau bahagia kalau hidup kita selalu gelisah, dibayang-bayangi rasa bersalah. Ada kisah yang sangat masyhur, viral kalau orang sekarang bilang. Beberapa tahun yang lalu ada seorang yang saleh dari Maroko, dia mimpi ketemu Nabi SAW sampai 3 kali. Nabi berkata kepada orang ini, pergilah ke kota Mekah, temui fulan bin fulan, katakan kepada dia bahwa kamu penghuni surga. Sampai 3 kali. Akhirnya orang ini pun bertekad, ya, saya harus ke Mekah nih, menemui orang yang dikatakan Nabi itu. Sampai di Mekah, dia tanya ke sana kemari, ternyata banyak orang tidak tahu, ya. Karena bukan orang terkenal, orang biasa. Terus dia mencari sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ya. Dan alhamdulillah akhirnya dia berhasil bertemu dengan orang yang dikatakan Nabi SAW. Tapi yang agak membuat dia terkejut adalah orang ini yang dikatakan Nabi penghuni surga, ternyata penampilannya, ya, zahirnya itu biasa saja gitu. Bukan seperti orang yang soleh, orang yang alim gitu ya. Biasa saja, ya. Sederhana, bahkan mungkin seperti orang awam, orang biasa. Ya. Kalau orang alim, orang soleh itu kan kita melihatnya misalnya dia berjanggut lebat, ya kan, tiap hari pakai gamis putih. Orang ini enggak, sederhana, biasa saja. Setelah dia tanyakan, nama Anda si Fulan bin Fulan? Iya. Ya, orang Maroko ini mengatakan, ya wahai saudaraku, sungguh aku bertemu Nabi SAW dalam mimpi selama sebanyak 3 kali. Dan beliau sudah menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwa kamu adalah penghuni surga. Orang itu tertunduk. Dan kemudian orang Maroko ini mengatakan, sekarang coba, apa sih amalan kau?
yang membuat engkau itu dikabulkan Nabi masuk surga. Aku ingin mengikuti amalanmu. Orang ini pun merasa malu dan mengatakan, saya ini seperti yang Anda lihat, saya bukan orang soleh, saya bukan orang yang rajin ibadah, saya orang biasa saja itu. Saya bukan siapa-siapa. Tapi mungkin Anda punya amalan yang membuat Anda istimewa. Tolong Tuhan beritahu saya. Akhirnya dia mengatakan, mungkin ya saudaraku, mungkin. Saya itu punya tetangga, seorang janda dengan beberapa anak. Saya merasa kasihan gitu dengan kehidupan tetangga ini. Akhirnya saya bertekad, berazam di dalam hati saya, akan saya berikan setengah gaji saya kepada ibu ini setiap bulan. Ya, dan aku setiap bulan memberikan setengah gajiku kepada ibu. Dan aku tidak akan berdusta kepada Allah. Masya Allah, ya. Bayangkanlah, teman sekalian, kalau kita kerja, kita punya gaji 10 juta saja. Berani kita ngasih orang yang susah itu setengah gaji kita 5 juta. Dan kita mencukupkan diri kita dengan 5 juta saja. Berani kita, ya. Setiap gajian, setiap bulan kita berikan itu, tidak kita kurangi sedikit pun, ya. Kita tidak berdusta kepada Allah dengan janji kita bahwa saya akan memberi dia setengah dari harta kita. Ya, ini adalah kisah yang mengagumkan, menakjubkan tentang pembuktian kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan kita semua. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.